Pada abad keempat Masehi, kerajaan Salankayana di India hancur akibat perang. Seorang Maharesi bernama Jaya Singawarman memimpin rombongan pengungsi untuk melarikan diri ke Nusantara. Mereka pun tiba di kerajaan Salakanegara, Jawa Barat. Raja Dewawarman VIII menerima mereka dengan baik. Jaya Singawarman pun menikah dengan putri raja, yaitu Dewi Minawati. Namun, Patih Surya curiga dan menolak kehadiran para pengungsi. Setelah melalui konflik, Jaya Singawarman pun diizinkan untuk membuka wilayah baru di tepi sungai Citarum. Di sanalah ia mendirikan kerajaan Taruma yang kelak dikenal sebagai Taruma Negara. Cempaka, lihat, ada orang asing datang. Awas, bisa jadi perampok. Kita panggil penjaganya. Siapa kalian? Ampun Tuan, saya Jaya Singawarman, Maharesi dari India. Kami pengungsi. Negeri kami hancur karena perang. Kami memohon perlindungan. Pengungsi, mana buktinya? Kami Tuan, sini ada orang tua, ada bayi. Apakah mata-mata membawa bayi? Tunggu, aku akan lapor Baginda Raja. Ia adalah Raja Dewawarman VIII, penguasa Salakanegara yang bijaksana, menerima kedatangan mereka. Jaya Singawarman pun menceritakan kehancuran negerinya. Sang raja sangat terkesan dengan kebijaksanaan sang Maharesi. Sementara itu, Putri Dewi Minawati yang datang ke istana diam-diam memperhatikan tamu asing itu dengan rasa kagum. Baginda, ada pengungsi dari India. Tapi saya curiga dia seorang mata-mata. Panggil pemimpinnya, aku ingin lihat sendiri. Baginda, hamba Jaya Singawarman. Hamba datang membawa doa dan ilmu, bukan senjata. Hamba memohon titik tanah untuk berpijak. Oh bijak bicara, ceritakan asal negeri. Salankayana hancur oleh perang. Hamba selamatkan diri dan ilmu yang hamba miliki. Ilmu tentang bintang, tanaman obat, dan pemerintahan. Ilmu yang mulia, Maharesi. Di malam harinya, sang raja berbincang dengan putrinya. Ia melihat ketertarikan Dewi Minawati kepada Maharesi Jaya Singawarman. Sebagai ayah yang bijaksana, ia ingin memastikan kebahagiaan putrinya. Percakapan di ruang pribadi itu menjadi awal dari sebuah keputusan besar. Minawati anakku, bagaimana pendapatmu tentang Maharesi itu? Ia berbeda ayah, bukan seperti orang biasa. Ada wibawa dalam dirinya. Ia datang sebagai pengungsi. Ayah merasakannya.
Dia bukan orang sembarang, pasti di India terpandang. Ayah berpikir, bagaimana jika dia bagian dari keluarga kita? Ayahanda maksud? Ayah ingin menikahkanmu dengannya. Tapi tentu, ayah tak memaksamu. Apa katamu? Jika itu baik menurut ayahanda, hamba ikhlas. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa kau bersedia? Ia berbeda, ayah. Aku melihat dari matanya. Ia jujur. Pada siang hari, tepatnya di taman istana, Putri Dewi Minawati sedang merenungkan keputusan hidupnya. Ia didampingi oleh dayang-dayang setia, yaitu Ratna dan Sari. Ia pun mencoba untuk memahami perasaannya sendiri. Cinta dan tanggung jawab rasanya bercampur jadi satu. Putri, kenapa di sini sendiri? Matahari sedang terik. Aku sedang berpikir, Ratna. Pikir tentang apa, Putri? Tentang Maharesi. Sari, kau ini. Sari memang suka usil, Putri. Tapi, apa dia benar? Putri sedang memikirkan Maharesi. Aku sedang memikirkan, apakah keputusan ayahanda tepat menikahkanku dengan orang asing? Tapi Putri suka kan dengan Maharesi? Sari, jangan bicara sembarangan. Putri, kalau hamba boleh berbicara, Maharesi itu orang baik. Terlihat dari cara bicaranya. Lembut, tapi berwibawa. Iya, matanya bersinar. Kalau orang jahat pasti matanya sayu. Aku takut menjadi sumber konflik. Hamba hanya ingin Putri bahagia. Putri, apapun yang terjadi, kami akan selalu di samping Putri. Terima kasih, kalian sahabatku. Tak lama kemudian, terjalinlah ikatan pernikahan antara Jaya Singawarman dan Dewi Minawati. Persatuan ini menjadi simbol persahabatan dua bangsa. Hari ini, saya persatukan putriku, Dewi Minawati dengan Maharesi Jaya Singawarman. Semoga berkah. Terima kasih Baginda. Hamba tidak akan melupakan kebaikan ini. Aku percaya padaku. Oh, jadi benar nikah ya? Aku kira cuma gosip-gosip saja. Iya, tapi kamu lihat deh mukanya Sifati Surya. Mukanya masam sekali. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Kasihan Maharesi. Iya, aku harap juga begitu. Sari, lihat deh, putri kita cantik sekali hari ini. Iya, tapi Patri Surya terlihat kurang setuju. Kamu tidak boleh seperti itu, Sari. Udah, jangan dipikirin. Hari ini waktu yang kita bahagia. Nikahkan putri dengan pengusik. Cih, ini keliru. Minawati, lihatlah dirimu sekarang. Istri seorang Maharesi, istri seorang pengungsi. Ayahanda bilang ini keputusan terbaik. Tapi aku selalu bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap? Apakah aku bisa menjadi istri yang baik? Jaya Singawarman suami. Dia orang yang baik, lembut, dan bijaksana. Tapi terkadang aku melihat kesedihan di matanya, kerinduan atas tanah kelahiran. Jika kami punya anak nanti, anak itu akan tumbuh di sini atau di tanah baru. Apapun yang terjadi, aku sudah memilih dan tak akan pernah menyesal. Semoga Tuhan selalu memberkati langkah kami. Di perkampungan pengungsi, ada seorang ibu muda bernama Wulan. Wulan sedang bergulat dengan ketakutannya karena ia baru saja kehilangan suami di lautan.
Ia kini hanya bergantung kepada bayinya dan kebaikan orang lain. Kirana, perempuan tua yang bijak, selalu ada untuk menguatkan Wulan. Bulan, kenapa sendiri? Biasanya waktu kamu seperti ini, kamu sudah mencuci. Nini Kirana, aku hanya berpikir. Pikir apa? Ceritalah. Mungkin ini bisa bantu. Aku takut, Nini. Takut apa? Aku hanya berpikir akan diusir lagi. Patih Surya itu matanya tajam saat melihat kita. Aku takut kami akan diusir. Dengar nak, kita sampai di sini saja dengan selamat. Itu sebuah kebentahan. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Tapi kalau kita diusir, anakku bisa mati. Dia harus tumbuh dengan nyaman. Kita tidak sendiri, Wulan. Maharesi Raden Singawarman sedang berusaha. Lihat, dia bahkan menikah dengan Raja. Itu pertanda baik. Tapi Patih Surya, Patih memang kejam. Tapi aku lihat Raja Dewa Warman seorang yang bijaksana. Mungkin kita juga akan menyatakan tidak sedikit. semoga Nini, semoga. Jangan menangis, nak. Kau harus kuat untuk anakmu. Di balik kebahagiaan, ada yang mulai gelisah, yaitu Patih Surya, tangan kanan raja. Ia tidak sepakat dengan keputusan ini. Baginda, apa jika hamba harus berterserah? Para pengungsi sudah lama tinggal di sini. Mereka hanya makan, minum, bahkan ada menikah. Lalu apa yang kau inginkan? Mereka harus bekerja atau pergi. Aku akan pikirkan. Kecurigaan Patih Surya semakin menjadi. Ia menganggap para pengungsi hanya menjadi beban. Di hadapan raja, ia menyuarakan kegelisahannya. Raja Dewa Warman 8 pun mulai memikirkan jalan keluar terbaik. Di tengah ketidakpastian, Jaya Singawarman mendapat petunjuk melalui mimpi. Sebuah sungai besar dengan tanaman tarum di tepinya. Kirana, pengungsi tua yang bijak, mengenali mimpi itu. Di timur, ada sungai Citarum yang tepinya ditumbuhi tanaman tarum, pewarna kain yang berharga. Maharesi, kenapa sendiri? Aku bermimpi Kirana, sungai besar dengan tanaman daun biru kehitaman. Di sana banyak orang hidup makmur. Tanaman tarum. Aku dengar dari para pedagang di timur, katanya ada sungai Citarum. Di tepinya banyak sekali tanaman tarum. Mungkin itu tempat kita. Kita harus minta izin ke raja. Cobalah, di sini kita juga tahu. Kita butuh tanah sendiri. Puncak konflik terjadi di istana. Patih Surya mendesak raja untuk mengambil keputusan. Dewi Minawati membela suaminya. Raja Dewa Warman 8 akhirnya mengambil jalan tengah yang bijaksana. Jaya Singawarman diizinkan membuka wilayah baru di timur, di tepi sungai Citarum. Baginda, putuskan sekarang. Mereka harus bekerja atau pergi. Kami siap bekerja. Berikan kami lahan. Kalau dia terbatas, Patih, suamiku tidak minta-minta, dia hanya ingin berproduksi. diam semuanya. Saya sudah putuskan. Di timur di sungai Citarum ada tanah luas. Buka wilayah di sana. Kalian akan punya tanah sendiri. Baginda, itu seperti kerajaan baru. Ya, dan dia menanggung apa kau meragukan keluargaku sendiri? Maaf Baginda. Baginda,
hamba tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Terima kasih Ayahanda. Alhamdulillah, akhirnya mereka punya tempat ya. Iya, aku ikut seneng deh buat mereka. Wulan, akhirnya kita punya rumah, Wulan. Akhirnya kita punya rumah. Kau dengar, Nak? Kita akan punya rumah. Ini rumahmu. Tahun 358 Masehi menjadi tonggak sejarah. Di tepi sungai Citarum, Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru. Ia menamainya Taruma, diambil dari tanaman yang tumbuh subur di sekitarnya. Kelak, kerajaan ini dikenal sebagai Tarumanegara, kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Sebuah peradaban baru lahir dari pengasingan, dari air mata para pengungsi, dan dari harapan akan masa depan yang lebih baik. Hari ini, tahun 358 Masehi, atas restu Raja Dewa Warman ke-8, kudirikan kerajaan baru, kuberi nama Taruma. Akhirnya kita punya rumah. Kau lihat, Nak. Ini rumahmu, tanahmu. Kau berhasil suamiku. Ini baru awal kita jalani bersama. Ingat, dulu kita pernah tak punya apa-apa, maka kita harus adil kepada semua orang. Halo semuanya, nama saya Najmi Aulia Nurrahman. Saya absen 26 dan peran saya sebagai Sari yaitu Dayang Muda Raja Dewa Warman 8. Halo semuanya, nama saya Rio Saputra, absen 31. Di video kali ini saya berperan sebagai Jaya Singawarman, yaitu Maharesi dari India, sekaligus pendiri Tarumanegara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Okta Pratiwi, absen 28. Di sini saya berperan sebagai Wulan, yaitu ibu muda yang memiliki anak bayi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulu Widya Suti, absen 33. Saya berperan sebagai Ratna, yaitu dayang kepercayaannya Raja Dewa Warman 8. Perkenalkan, nama saya Kwisa Sugiarto, saya absen 29. Dan dalam video drama sejarah ini, saya berperan sebagai Mekar, yaitu penduduk lokal sekaligus prajurit dari Pati Surya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Rafiq. Saya absen 35. Di sini saya berperan sebagai Cempaka, yaitu penduduk lokal sekaligus juga pengawal Pati Surya. Halo semua, perkenalkan nama saya Riri Aulia, absen 32. Di sini saya berperan sebagai Dewi Minawati, seorang putrinya Raja Dewa Warman ke-8 dan istri dari Jaya Singawarman.
Perkenalkan, nama saya Nikesha Murang Salsabila, absen 27. Di sini saya berperan sebagai kameramen sekaligus editor. Halo semuanya, nama saya Rafael Arya Satya, absen 30. Saya di drama kali ini berperan sebagai Patu Surya. Patu Surya adalah seorang tangan kanan dari Raja Dewa Warman 8 dan dia adalah seorang yang curiga kepada para pengungsinya. Halo, nama saya Umaisah Hayat Husna, nomor absen saya 35. Di sini saya berperan sebagai Kirana. Kirana adalah seorang pengungsi tua yang bersama pengungsi lain yaitu Wulan. Wulan merupakan pengungsi juga, tapi dia pengungsi yang dua lagi ya. Mereka berdua berasal dari wilayah yang sama yaitu dari Selangkayan. Halo semuanya, nama saya Syadan Rainal Farisi dan saya berperan sebagai Raja Dewa Warman 8 dan saya sebagai raja di Sekala Negara.